Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Murdani. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi-materi mata kuliah Sistem Telekomunikasi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-10. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman-rangkuman materi pada setiap pertemuan tersebut. Pada pertemuan pertama, di sini kita akan membahas tentang definisi dasar dari komunikasi. Komunikasi adalah saling menyampaikan informasi dengan tujuan yang diinginkan. Informasi tersebut bisa berupa gambar, suara percakapan, musik, video, atau gambar diam, foto, dan lain-lain. Komunikasi dapat dilakukan antara dua atau lebih tempat yang berdekatan maupun berjauhan. Kemudian dijelaskan juga mengenai sejarah telekomunikasi, mulai dari kentongan, semapur, asap, cermin, dan lain-lain, dan kemudian dikembangkan sampai dengan komunikasi modern seperti sekarang ini, yaitu telepon, radio, komputer, televisi, dan lain-lain. Kemudian dijelaskan bahwa setiap komunikasi ada distorsi, yaitu perubahan makna dari suatu informasi atau pesan yang secara sengaja maupun tidak sengaja akan mengubah isi informasi tersebut, seperti informasinya hilang, rusak, salah sambung, terjadi penundaan, sampai pengubahan data. Dilanjut pada pertemuan kedua, di sini kita akan membahas yaitu Badan Regulasi Komunikasi yang bertugas sebagai standarisasi, berhubungan dengan pengembangan strategi dan kebijakan telekomunikasi, dan berurusan dengan pengembangan, harmonisasi, dan pengelolaan jaringan dan layanan telekomunikasi. Di Indonesia sendiri telah terbentuk Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang disingkat dengan BRTI, adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai regulator penyelenggara telekomunikasi di Indonesia yang memiliki wewenang sebagai pengawas dan pengendali penyelenggaraan jaringan komunikasi di Indonesia. Dan pada pertemuan ketiga, dijelaskan mengenai sinyal besaran yang berubah dalam waktu atau dalam ruang yang membawa suatu informasi. Sinyal ini biasanya berupa sinyal elektrik. Sinyal ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sinyal analog, yang kedua sinyal digital. Definisi dari sinyal analog adalah sinyal data yang dalam bentuk gelombang yang dapat kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sedangkan sinyal digital adalah sinyal yang merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Kemudian dijelaskan pula mengenai modulasi sinyal analog dan modulasi sinyal digital. Sedangkan arti dari modulasi sinyal sendiri adalah proses mencampurkan sinyal informasi dengan sinyal pembawa yang biasanya berupa gelombang sinus. Dilanjut pada pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang elemen komunikasi meliputi informasi, transmitter atau pengirim, receiver atau penerima, dan media transmisi. Informasi sendiri merupakan sinyal yang dikirim atau diterima berupa data, suara atau gambar, dan video. Transmitter atau pengirim akan mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim melalui media atau biasanya disebut antena. Receiver atau penerima berfungsi menerima sinyal elektromagnetik dari sebuah pemancar atau antena dan mengubahnya menjadi sinyal tersebut menjadi sinyal listrik. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode isyarat
dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi informasi. Dilanjut pada pertemuan kelima, di sini kita akan membahas tentang propagasi gelombang radio. Pengertian propagasi sendiri adalah peristiwa perambatan gelombang radio dari antena pemancar ke antena penerima, sedangkan gelombang radio adalah suatu gelombang yang terdiri dari garis-garis listrik dengan simbol E dan garis-garis magnet dengan simbol H yang merambat di ruang bebas atau yang disebut free space dan mempunyai kecepatan sebesar kecepatan cahaya. Di sini kecepatan cahaya sekitar 3 kali 108 meter per detik, meliputi inframerah atau radiasi panas, cahaya tampak atau visible light, ultraviolet, sinar X, dan bahkan panjang gelombang gamma yang lebih pendek dan sinar kosmik. Gelombang radio selalu mempunyai kuat medan listrik dengan simbol E dan kuat medan magnet dengan simbol H. Arah rambatan dan frekuensi panjang gelombang dan polaritas. Di sini terdapat 4 macam metode propagasi, yaitu propagasi gelombang tanah atau yang disebut ground wave, dan selanjutnya propagasi gelombang ionosfer atau ski wave. Yang ketiga propagasi troposfer atau troposfer scatters, dan yang terakhir yang keempat adalah propagasi garis pandang atau line of sight. Kita lanjut pada pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7, di sini kita akan membahas tentang transmisi pada telekomunikasi. Materi transmisi pernah dijelaskan pada pertemuan keempat yang tadi. Dan pada pertemuan ke-7 ini, transmisi yang akan kita jelaskan adalah transmisi tentang transmisi pada telekomunikasi yang lebih mendetail lagi. Sementara itu, pengertian transmisi adalah proses pemindahan informasi antara dua titik dari suatu sistem atau jaringan. Sedangkan media transmisi sendiri adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu kita diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk mengubah kembali menjadi informasi. Jenis media transmisi sendiri ada 2, yaitu yang pertama, quick transmission media atau media menggunakan kabel. Transmisi media menggunakan kabel. Di sini ada 2 contohnya, yaitu kabel terbuka atau seperti kabel-kabel di tiang-tiang listrik, dan yang kedua adalah kabel tuas atau kabel yang dikelabang seperti kabel UTP, kabel RJ atau kabel data lainnya. Yang ketiga adalah kabel koaksial atau kabel anten, dan yang keempat adalah fiber optik kabel atau kabel kaca. Yang kedua jenisnya adalah yang ungudded transmission media menggunakan sistem gelombang, seperti contohnya gelombang mikro, gelombang satelit, gelombang infrared, dan gelombang Bluetooth pada HP atau laptop atau komputer. Dan pada pertemuan ke-8 dan ke-9, kita gabung pertemuan 8 dan ke-9 ini, kita akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Topologi jaringan dalam telekomunikasi adalah suatu cara yang menghubungkan perangkat telekomunikasi dengan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk jaringan yang berisikan tentang jaringan fiber to the home, seperti jaringan GSM yang memuat perkembangan jaringan sampai G sekarang, yaitu generasi pada jaringan tersebut adalah 1G, 2G, 3G, 5G, dan sampai sekarang sudah 5G. Kita lanjut pada pertemuan ke-10 karena waktunya hampir sangat sedikit. Kita lanjut
pada pertemuan 10 ini adalah membahas tentang serat optik. Pada materi ini meliputi pengertian komunikasi serat optik, sejarah serat optik, teknologi serat optik, transmitter serat optik, receiver serat optik, jenis kabel serat optik, dan penguatan serat optik. Pertemuan ini juga membahas tentang satelit. Pengertian dari satelit sendiri adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi yang tertentu. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alam yang pertama, dan yang kedua adalah satelit buatan. Beberapa contoh satelit buatan adalah satelit astronomi, satelit telekomunikasi atau satelit komunikasi, dan yang ketiga satelit pengamat bumi, dan yang keempat adalah satelit navigasi. Saya kira sekian dulu rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.